Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Al-ayah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan inayahnya kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan harkat martabat kita. Hadirin jamaah ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul untuk kembali mengkaji ayat-ayat suci hadis Nabi. Nah, saya ingin coba memulai kajian ini dengan satu pertanyaan dari seorang anak muda. Ketika anak muda itu ikut mengantarkan pengantin yang mau nikah, dan pada saat akad nikah tiba-tiba ada yang berdoa. Doanya itu adalah Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Julaiho. Bapak dan Ibu, ini memang di beberapa tempat suka ada yang berdoa seperti itu. Ya Allah, alif bainahuma, lunakan, satukan, bainahuma, antara kedua mempelai ini, kama alapta, sebagaimana engkau alapta, melunakan, menyatukan, baina Yusuf wa Julaiho, antara Yusuf dan Julaiho. Nah, si anak muda itu bertanya, emangnya Nabi Yusuf itu nikah enggak sama Julaiha? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fakta di lapangan. Bahwa terkadang muncul kesan bahwa Yusuf itu akhirnya menikah dengan Julaiha. Ya, saya juga tidak tahu, Bu, Pak. Cuma kalau ditanya ke Bapak dan Ibu di sini, betul nggak kira-kira Yusuf dan Julaiha itu menikah? Karena di Quran nggak ngomongin itu. Nah, mohon maaf Ibu dan Bapak. Kemudian kalau kita coba tanya lagi Bapak dan Ibu, kalau tadi sih omongan doa lah kan gitu. Ternyata doa itu kadang-kadang juga nempel di kartu undangan. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Julaiho wa baina Khadijah wa Muhammad wa Ali wa Fatimah. Itu biasanya begitu. Nah, kita tinggalkanlah doa itu. Nah, sekarang Ibu dan Bapak, kalau saya tanya, nambah pertanyaannya, Ibu, Bapak, kira-kira Ibu dan Bapak ketika mendengar kata Yusuf, apa yang ada dalam pikiran? Ibu, Bapak pernah dengar kata Yusuf? Nah, apa yang ada dalam benak pikiran Ibu? Kasep. Berarti kalau Yusuf kasep, apa yang terbenak dalam Bapak dan Ibu ketika mendengar kata Julaiho? Cantik. Mana kira-kira dalil yang menunjukkan bahwa Yusuf itu cantik, Julaiho itu Yusuf itu ganteng, Siti Julaiho itu cantik. Nah, kalau tidak salah nggak ada ayat Al-Quran yang menyebutkan Yusuf itu ganteng, Julaiho itu cantik. Nah, tetapi memang di masyarakat kita yang ada dalam pikiran ketika mendengarkan kata Yusuf dan Julaiha, yang identik itu adalah gantengnya, cantiknya. Sehingga kadang-kadang muncul kesan, ini kesan Pak, Bu. Cerita Yusuf dalam Al-Quran itu adalah cerita cinta.
Itu kadang-kadang muncul kesan seperti itu. Nah, padahal kalau kita coba telusuri, jangan-jangan bukan cerita cinta. Kenapa bukan cerita cinta? Karena cerita Yusuf dengan istri raja itu hanya satu adegan, Pak, Bu. Tidak dalam keseluruhan kisah. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak membaca naskah atau membaca sebuah novel, kemudian di novel itu hanya ada satu bab yang cerita Yusuf dan Zulaikha, kalau Yusufnya oke dari awal sampai akhir. Tapi istri menterinya itu enggak dari awal sampai akhir, hanya pada bagian-bagian tertentu. Tapi kok kenapa yang ada dalam pikiran malah itu cerita cinta atau cerita upaya pemerkosaan, kan begitu. Nah, sehingga tadi memunculkan ini jadi doa, kan begitu. Ya kalau berdoa mudah-mudahan engkau memadukan antara hati dua insan kan nggak masalah, Pak. Tetapi muncul seperti Yusuf dan Zulaikha, itulah yang menurut hemat saya agak kurang pas. Dan begitulah. Nah, maka kalau kita coba cermati Bapak dan Ibu, cerita Nabi Yusuf itu sebenarnya kalau kita mau membuat judul, itu kira-kira sebenarnya pendidikan keluarga. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi bukan cerita cinta, tapi cerita pendidikan keluarga. Nah, makanya ketika membaca surat Yusuf, jangan sebagian-sebagian. Malah kan di sebagian tempat kadang-kadang surat Yusuf dipakai supaya ganteng. Kalau lagi hamil gitu, itu di sebagian tempat gitu ya. Kalau lagi hamil supaya anaknya ganteng, kan ada tuh baca surat Yusuf. Kalau baca surat Yusufnya kalau tidak mau ganteng nggak masalah. Tapi kalau mau ganteng, kan ganteng bukan karena surat Yusuf. Karena apa? Karena bapaknya dan ibunya. Kalau bapak dan ibunya demek, ya anaknya juga demek lah, walaupun baca surat Yusuf sampai 1000 kali, kan begitu. Nah, maka dari sini kita perlu mencoba menelaah surat Yusuf ini supaya kita mencari tahu atau menemukan nilai-nilai pendidikan keluarga, karena ini sebenarnya intinya adalah pendidikan keluarga. Nah, maka ibu dan bapak dalam konteks sebuah kisah yang perlu kita coba lihat pertama kali adalah tokoh-tokoh. Yang nanti dari tokoh-tokoh itu kita akan memotret kira-kira perjalanannya seperti apa, kemudian hikmahnya untuk kita seperti apa. Nah, maka kalau saya coba lihat, tokoh utamanya adalah Yusuf bersaudara. Nah, kalau Yusuf bersaudara, berarti di sini pendidikan keluarga. Kalau pendidikan keluarga berarti ada bapak. Kan gitu. Kalau ada bapak, anak dididik, kemudian berpencar, kemudian nanti pada ujungnya bersatu kembali. Itu kalau kita memotret secara keseluruhan. Nah, baik ibu-ibu dan bapak-bapak, nanti kita coba potret satu persatu. Nah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa pada adegan surat Yusuf bagian awal itu ceritanya adalah berkaitan dengan Yusuf ngomong. Ke siapa ngomongnya, Bu? Masih ingat? Yusuf cerita. Ke siapa ceritanya? Ke ayahnya. Apa yang diceritakan? Aku mimpi. Mimpi apa? Melihat bulan, bintang, dan matahari. Baik, kita coba lihat bagian ini dari sisi pendidikan. Ibu, bapak, di situ kira-kira yang muncul bapak apa ibu? Bapak. Nah, lalu yang kedua, kenapa Yusuf menceritakan mimpi kepada bapaknya? Oh, kan ibunya udah meninggal, itu konon kabarnya kan begitu. Kenapa tuh tidak ke yang lainnya?
Sekarang ibu dan bapak dan ibu kan punya anak. Nah, oke. Kalau ibu dan bapak punya anak, kapan anak mau bercerita kepada bapaknya? Ketika ada apa? Ada kemauan. Itu meminta, Bu, bukan bercerita. Ini makan curhat, sebenarnya curhat kalau saya lihat, itu nadanya adalah nada curhat, bukan nada meminta duit. Bapak, tadi malam aku lihat ini. Kan gitu. Itu kan cerita, curhat. Nah, maka saya lihat kenapa anak bisa curhat kepada bapak. Nah, di sini kalau kita coba cermati, oh ternyata anak curhat kepada bapak karena ada kedekatan emosional. Sekali lagi, anak curhat kepada bapak, anak curhat kepada ibu karena ada kedekatan emosional. Nah, cobi ibu kantos teu gaduh murang kali, budak eta mah mung ka urang teh ngobrolkeun teh. Karena mungkin kita jauh dengan anak itu. Nah, anak itu biasanya curhat kalau ada kedekatan. Nah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita coba lihat lagi, ini kita lihat keseruan Al-Quran, bukan hanya Yusuf. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak, yang ngobrol dengan anak itu siapa? Satu, Yusuf. Dua, Ibrahim dengan anaknya kan. Lalu siapa lagi? Nuh kepada anaknya. Kemudian siapa lagi? Luqman kepada anaknya. Ada nggak ibu kepada anaknya? Ini bukan berarti menafikan ini. Tetapi ini mencerminkan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab kepada pendidikan anak. Apakah yang bertanggung jawab kepada pendidikan anak itu ibu apa bapak? Bapak. Urusan teknis nanti bisa diserahkan ke ibu, kan begitu? Jadi cerminan ini kenapa yang ditonjolkan, kenapa yang ditampakkan dalam Al-Quran itu ayah. Ibrahim kepada anaknya. Kemudian Yakub kepada anaknya Yusuf. Kemudian Nuh kepada anaknya, Luqman kepada anaknya. Ini gambaran bahwa sebenarnya tanggung jawab utama ada di pundak ayah. Namun kalau kita coba tanya ke masyarakat hari ini, kadang-kadang terbalik, Pak. Yang bertanggung jawab pendidikan anak siapa? Ibu. Padahal ibu mau urusan teknis. Nah, kalau seperti itu jangan-jangan orang atau anak tidak mau curhat kepada bapak karena ada keterhalangan emosi. Karena tubuhnya dekat tapi emosinya jauh. Awakna deket, rasana jauh. Sehingga anak itu menjadi tidak mau untuk curhat. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, bisa jadi, mohon maaf ibu dan bapak, itu semua terjadi misalnya anaknya baru tidur, bapaknya baru datang. Anaknya pergi sekolah, bapaknya belum bangun. Itu kan bisa jadi dalam kehidupan modern hari ini. Nah, kira-kira kapan ngomongnya antara anak dengan bapak? Anak tidur, bapak datang. Anak pergi, bapak masih tidur. Jadi kapan komunikasinya? Kalau tidak ada komunikasi, tubuh dekat, tetapi hubungan emosional menjadi kurang atau bahkan hilang. Itulah yang salah satu diantaranya suka disebut dengan fatherless, kehilangan sosok bapak. Nah, ketika kehilangan sosok bapak, maka nanti akan mencari sosok bapak dari luar. Nah, maka kalau saya mencoba mencermati pada bagian awal
kisah ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa pendidikan itu tanggung jawab seorang bapak, dan supaya anak itu mau berkomunikasi kepada bapak, di situ harus ada hubungan emosional. Hubungan kedekatan secara emosi, bukan hubungan kedekatan secara badaniah saja. Dan itu akan berkaitan dengan bonding. Bonding ya deket kan? Sok coba bapak-bapak dan ibu-ibu, ya mah punten ibu-ibu zaman kapungkur jeung ibu-ibu zaman ayeuna naon bedana dina ngurus orok. Nah, salah satu di antaranya bonding. Puntennya ka ibu-ibu yang menuntut sepuh. Lamun kapungkur Bu punya anak, satu malam itu berapa kali ngepruk nyusuan? Sering ya Bu ya? Lebih dari 5 kali biasanya. Tapi kalau anak-anak sekarang, kira-kira anaknya itu tidurnya nyaman nggak? Ngompolnya gitu. Kan kalau dulu kenapa anak bangun? Basah karena ompol, kemudian bangun, ku ibu dikieu, ditepuk-tepuk, ada nggak kedekatan emosional? Nah, sekarang dalam satu malam anak 5 kali bangun, apa sampai pagi baru bangun? Pagi baru bangun, berarti ada nggak pelukan itu? Nah, ini kehilangan pelukan. Tapi mak-mak sekarang kan yang penting nyaman. Nah, berarti kan kedekatan tidak dibangun, bonding tidak dibangun. Nah, kalau bonding tidak dibangun, maka kepada siapa nanti anak itu dekat? Nah, baik ibu dan bapak, bonding itu kan pelukan, usapan, kan begitu. Maka misalnya ungkapan ya bunaya dalam surat Luqman itu sebenarnya menggunakan kata yang menunjukkan adanya sentuhan-sentuhan tubuh. Ya bunda, he anak teh biasana Bu, kalau dalam orang Sunda itu bari nyepeng tarangna dielus ka tukang celengok, dicium tarangna ka eta. Mohon maaf Ibu, ya kalau sudah ya nggak apa-apa, ini kan kita ke depan. Anak-anak itu ari ka urang hayang suntangan, ari urangna kadang-kadang mau ngasun keningna. Ngelusna kadang-kadang jarang, bukan jarang. Sebagian hanya sedikit lah begitu. Nah, berarti di sini sekali lagi Ibu dan Bapak, surat Yusuf pada bagian ini menggambarkan bagaimana kedekatan, yang kedekatan itu mencerminkan adanya melahirkan komunikasi antara anak dengan bapak, antara anak nanti dengan orang tua. Padahal masalahnya kan kalau dilihat secara faktual, secara secara kasat mata, urusan mimpi kok. Tapi kok diobrolin? Karena ini menunjukkan kedekatan. Dalam mun caket mabuk boro-boro bab urusan mimpi, urusan penting oge, urusan tagihan sekolah kadang-kadang tidak diceritain ke orang tua. Karena tidak deket itu, kan itu. Nah, yang kedua Ibu dan Bapak, ketika Yakub mendengar cerita Yusuf, tadi malam aku bermimpi begini-begini, apa kata Nabi Yakub? La taksus ru'yaka. Jangan menceritakan. Nah, inilah yang kemudian kalau dalam beberapa kitab tafsir malah jadi berceritanya perseteruan antara saudara tiri. Karena ini anak Rahel, ini anak ini, maka terjadilah perseteruan, maka tong diceritakan, kan itu. Sehingga, loh, kok jadi begitu, kan? Nah, tapi kalau kita coba cermati, Ibu dan Bapak, ternyata ungkapan latak susruyaka itu di satu sisi, jika ada nilai lebih dari seseorang, jangan terlalu diekspos. Karena ketika terlalu diekspos, itu akan memunculkan berbagai macam reaksi. Nah, mohon maaf, kita coba nanti terapkan dalam pendidikan Bapak dan Ibu. Kita coba lihat di fakta Bu, Pak. Kalau guru terlalu memuji-muji seseorang,
Betul anak itu pinter, tetapi setiap hari diceritain ke anak di kelas, kira-kira muncul nggak sesuatu yang nggak enak gitu dari teman-temannya? Nah, ini sebenarnya la taksus ru'yaka itu kalau dalam bahasa hari ini mungkin jangan terlalu pamer lah. Kalau bahasa hari ini mungkin flexing kan gitu. Nah, jadi kalau kita coba lihat ibu-ibu dan bapak-bapak, kita memiliki kelebihan, kita memiliki keunggulan. Itu tidak perlu terlalu banyak dipamerkan. Jadi la taksus ru'yaka ini bukan hanya sebatas bercerita, jangan menceritakan mimpi, tetapi jangan terlalu banyak mengekspos kegiatan-kegiatan yang sifatnya personal dan melupakan keunggulan kita. Hari ini menjadi terbalik. Mohon maaf ibu, sok ibu-ibu, bapak-bapak mau noong Facebook ayeuna. Hanya karena FB Pro acak-acakan imah divideokeun. Hayang non, hayang FYP. Padahal itu nu goreng, Pak. Acak-acakan rumah. Jadi segala sesuatu diupload dan lain sebagainya. Bukan berarti tidak boleh diupload, bukan. Tetapi harus selektif dalam upload. Selektif apa yang dibicarakan. Maka ungkapan tadi la taksus ru'yaka, jangan engkau menceritakan kepada saudara-saudaramu, berarti kan harus pilih-pilih kalau mau bercerita. Jangan kepada semua orang. Hari ini sebenarnya akses terbuka. Maka kalau saya memahami untuk hari ini, jangan engkau ceritakan kepada A, B, C, D, itu bisa dipahami harus selektif dalam upload. Sekarang bisa jadi seperti itu. Jamaah 2 minggu ke belakang ke Pangandaran. Misalnya ini contoh Bu, Pak. Ibu, Bapak ke Pangandaran piknikan. Nah, dipoto tuh Bapak Ibu di Pangandaran. Dipoto seueur fotona. Seueur diupload sadayana. Tah eta nu entong teh. Jadi diupload teh tong sadayana, cik pilih nupang saena, nupang hadena, nupang henteu nyerikeun hate batur kan gitu. Dan kadang-kadang ibu kita kalau seluruhnya itu tidak selektif, yang bisa jadi membuat hati orang yang melihat nah kan gitu. Nah maka misalnya entong pajarkeun Facebook teh tempat penitipan foto. Kan kadang-kadang suka ada nitip ya kan gitu. Cek Facebook teh teuing wae ge hanteu. Nah, jadi kalau ibu punya 100 foto di Pangandaran, tolong seleksi mana yang terbaik. Entong sagala rupa diupload, buah-buah aya anu keur calana ngatung, nyingsat ka luhur, da keurna cai, katingali engke kumaha ku lalaki batur, cik kira-kira kumaha. Berarti kan harus selektif. Nu penting mah ieu gambar Pangandaran lebar lamun teu diupload. Nah, itulah yang tidak boleh. Jadi asal upload. Boleh nggak upload? Boleh. Boleh nggak nyeritain? Boleh. Tapi harus selektif kepada siapa. Maka pernyataan tadi la taksus ru'yaka, jangan engkau cerita ru'yah ini kepada saudara-saudaramu, berarti menunjukkan selektif kepada siapa kita harus berbicara. Lamun cek bahasa Sunda nama tong emer. Kasaha dicaritakeun. Kahadean dicaritakeun kasaha-saha. Mungkin kalau kebaikan ya tidak terlalu negatif ya. Tapi kalau misalnya keburukan ibu curhat kasagala, kasaha-saha dicaritakeun. Emangna lamun dicaritakeun kasaha bakal namahan masalah atau mengurangan masalah? Nah kadang-kadang namahan masalah. Boga duit dicaritakeun ka Facebook, di komen-komen ku batur ka nyeri hate, namahan masalah ngurangan masalah. Makanya urusan teu boga duit mah tong dipublikeun, da kabeh ge apa pernah teu boga duit kan gitu.
Jadi disinilah Bapak dan Ibu kita coba cermati. Oh, berarti kira-kira kalau kita pemahamannya ditambahkan, latak susru yaka yang asalnya selektif untuk memberikan informasi kepada siapa, maka bergeser atau berkembang. Jangan asal ngomong, jangan asal informasi, harus diseleksi apa yang harus kita sampaikan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita coba lihat dari sini Bapak dan Ibu, Bapak ngomong latak susru yaka, jangan engkau, ini kan Yakub yang ngomong, jangan engkau ceritain mimpi kamu kepada saudaramu. Berarti kira-kira saya melihat begini, Ari eta Bu, Pak, Yusuf dengan saudaranya sabibit ente. Sabibit dari banyak bibit. Nah, dari banyak bibit. Aya nu nyebat sabibit, aya nu nyebat banyak bibit. Inilah yang perlu kita luruskan juga. Kalau bapak-bapak ketemu sama temen lama, Pak, suka ditanya kan? Gaduh sabaraha murang kali. Cek bapak teh, genep. Cek babaturan bapak teh, ti sabaraha bibit. Ti opat bibit. Nah, budak ti opat bibit, ari bibit di mana? Ti bapak bibit mah, ari ibu naon? Pabinihan eta mah tempat nyimpen bibit. Berarti bibit nama sami hiji kan gitu, ngan aya tempat opat gitu. Tah matak carita Yusuf lamun nyebutkeun ti sabaraha bibit, opat bibit, Rahel naon eta mah sanes bibit tapi pabinihan. Jadi lamun kitu 12 bersaudara ini satu bibit enggak? Satu bibit. Kalau satu bibit kira-kira karakternya sama tidak? Beda-beda. Berarti ini menggambarkan kepada kita walaupun satu bibit, karakter anak berbeda-beda. Jangan dianggap semua anak sama. Maka tugas orang tua apa? Satu, mengamati. Yang kedua, melakukan apa yang disebut dengan treatment yang berbeda. Karena setelah diamati kan berbeda-beda. Mohon maaf Ibu dan Bapak, ini kita coba cermati misalnya. Ayak budak kahiji, itu biasanya cenderung apa Bu? Anak ke satu manja atau mandiri. Kadang-kadang anak ke satu itu justru bukan manja, kemandirian. Kecuali anak tunggal. Nah, anak pertama itu rata-rata Bu, karena nanti kan adian. Anak pertama adian setelah 2 tahun, maka kemandiriannya sudah mulai dipupuk sejak awal. Lalu anak kedua, biasanya Ibu, kalau ada anak keempat ya, 1, 2, 3 misalnya, maka anak kedua biasanya kejempet. Mahwa kejempet Bu. Kajempet anak kedua mah kaluhur dikitu, kahanap dikieu. Sok coba lihat, cermati, ingat-ingat lagi pengalaman Ibu. Anak kedua itu oleh kakaknya takut, mau ngeinih adiknya oleh bapaknya atau oleh ibunya dipanglawankeun, kan gitu. Nah, sehingga kadang-kadang karakter anak kedua itu cenderung, ini mah cenderung ya, bukan semuanya. Itu kadang-kadang suka agak cicingin dikit. Nah, yang bungsu nanti mungkin kecenderungannya adalah agak manja dikit kan begitu. Artinya saya tidak melihat anak 1, 2, dan 3-nya atau 4 dan lain sebagainya. Tetapi ini menggambarkan bahwa masing-masing anak karakternya berbeda. Karena anak itu satu sama lain berbeda, maka dalam menyikapi jangan disamakan. Inilah yang kadang-kadang dalam pendidikan keluarga tidak muncul. Suka menyamakan pola pendidikan kepada anak 1, 2, 3, 4, dan 5.
Bahkan kadang-kadang antara anak perempuan dengan laki-laki disamakan. Padahal karakternya berbeda. Nah, berarti tugas orang tua apa? Coba cermati, coba amati. Setelah dicermati, diamati, kemudian disikapi. Jadi ditelusuri, ini anak saya itu karakternya apa, kan begitu. Nah, kalau sekarang kan ada istilah sekolah kan, kalau mau masuk sekolah bukan dites, ada yang disebut dengan penelusuran minat dan bakat, kan gitu. Jangan sampai minat dan bakatnya di A, dan sarwa dipukul rata, pokoknya kudu begini. Inilah yang kadang-kadang sering kali muncul. Bapaknya resep A, ibunya resep A, anaknya karakternya resep ngagamar, pokoknya mah cek bapak kudu kieu. Nah, itu yang akan menjadi bermasalah. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan karakter anak. Nah, makanya di sini sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, pernyataan Yakub latak susru'yaka itu menggambarkan bahwa Yakub mencermati, melihat karakter anak-anaknya. Maka setelah melihat karakter anak-anaknya, kemudian ia menyikapi latak susru'yaka. Berarti kalau kita juga sama sekarang, lihat karakter anak-anak kita. Oh, kalau anaknya begini, maka treatmentnya seperti ini. Kalau anaknya seperti ini, sekolahkannya kemana? Kalau anaknya seperti ini, kemana? Ah, baik Bapak dan Ibu, kita contohkan. Ayah anak, Bu. Ini di realitas suka ada kan seperti itu. Awakna leutik, mesinna gede, aya teh, Bu. Awakna teh leutik, ngan mesinna sesena badag. Aya nu kitu. Anu ku urang-urang mah sok disebutna teh aktif. Kan ada anak aktif, ada anak anu cicingeun. Nah, anak cicingeun mah ibu itu teh awak gede, sese leutik gitu lah lamun dina ieu mah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau suatu waktu ibu punya anak awak leutik, sese badag. Berarti kan harus bagaimana menyikapinya? Hauk polotot atau bagaimana? Nah, maka disinilah perlunya kita mencoba mencermati karena nanti akan mensikapi. Sok Bu, punten. Kalau anak aktif seperti itu, kapan tidurnya? Mun capek, berarti kalau begitu harus apa? Harus capek. Kalau harus capek, berarti kira-kira treatmentnya seperti apa, kan begitu? Nah, jangan sampai misalnya budak anu pasif diabuskeun ka sakola alam. Budak aktif diabuskeun ka sakola biasa atau pungkur-ribu. Nah, maka disinilah kita mencoba mencermati, mengamati sehingga nanti kita ada treatmentnya seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Yusuf dengan pola seperti ini ya Nabi Yakub, berarti bagi kita bisa dilaksanakan tugas seorang ibu dan bapak itu adalah mencermati anak-anaknya, menelusuri, ngajak ngobrol. Nah, kalau ngajak ngobrol kadang-kadang agak susah ya Pak ya kalau sudah dewasa. Kalau anak-anak bukan susahnya. Anak-anaknya mau diajak ngobrol, tapi kita kadang-kadang yang tidak mau. Nah, waktu dulu. Sekarang kita yang mau, anak-anaknya yang tidak mau. Nah, maka nanti, kumaha tuh kalau begitu? Kalau begitu, lihat dalam situasi seperti apa ngobrol dengan anak. Nah, makanya saya coba lihat misalnya Ibu. Ibu kalau anak SD, karakternya apa Bu? Nunutur atanapi alim nunutur. Nunutur. Kalau anak SMP sudah mulai tidak nunutur, kan gitu. Nah, kalau anak itu masih nunutur tapi urangna
mau ditutur-tutur jadi riweuh. Ingin celik wae, kapan budak SD kene dan kege SMP mah moal daek sok coba Bu kalau ayeuna ibu punya anak sudah SMP diajak ke sana nggak mau. Diajak ke sana nggak mau, ke Pangandaran nggak mau, pinginnya tuh dengan temannya. Tapi ketika SD kan ingin terus ngiclik. Nah maka manfaatkanlah situasi itu sebagai apa? Sebagai kedekatan kita karena nanti tidak bisa terulang. Cek ibu teh asara riweuh abi mah. Nah, dikiclik wae budak. Dalam geus kolot mah ngiclik. Nah, maka bukan kerugian ya. Kadang-kadang muncul aduh pepeuriheun baheula atuh ka budak kitu ayeuna mah kaincur ada deket. Biasanya ada suka peralihan gitu. Kalau dulu merasa tidak dekat dengan anak, biasanya ke cucu akan dekat kan begitu. Nah, baik Bapak dan Ibu, jadi pada bagian pertama ini menggambarkan sebuah proses pendidikan. Nah, kemudian nanti bergeser pada adegan kedua. Nah, adegan kedua itu adalah ketika apa yang disebut dengan rapat rahasia. Nah, jadi walaupun Nabi Yusuf tidak cerita kepada saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya itu melakukan koalisi. Nah, maka itu disebut apa istilah bahasa Qur'annya itu? Saudara Yusuf itu kan banyak. Kalau Yusuf wa ahihi. Jadi ada Yusuf wa ahihi berarti saudaranya itu jauh lebih banyak. Berarti Yusuf sedikit. Berarti di sini ibu dan bapak mencerminkan ada mayoritas, ada minoritas. Mayoritas itu kadang-kadang ingin menguasai. Gitu. Jadi kalau sebuah kelompok mayoriti biasanya ingin menguasai. Kita coba contohkan Pak, Bu. Saya bukan menuduh Pak ya, bukan. Bapak-bapak kantos touring jamaah. Saya tidak menyebut bapak-bapak non jamaah. Jamaah Persis kantos touring. Kantos. Ngabring tuh Pak. Ngabring. Kira-kira lamun nuju di jalan ngabring gitu, raraosan jalan usaha. Sok sanajan labelna Persis. Oke, gituan PSLG Pak, mohon maaf. Itu kenapa? Karena dia merasa mayoritas. Nah, jadi di sini mayoritas itu ada kecenderungan ingin menguasai minoritas. Nah, maka cerita Yusuf ini di sini menggambarkan bahwa dalam konteks pendidikan suka ada geng-gengan gitulah. Dan geng mayoritas biasanya ingin menguasai minoritas. Nah, maka coba ibu-ibu dan bapak-bapak, dalam keluarga ada geng. Yusuf dan Bunyamin itu minoritas. Lalu yang lain itu mayoritas. Coba kita cermati ke sekolah, ada nggak anak-anak geng-gengan? Ada. Walaupun tidak jadi gangster. Jadi ada kelompok minoritas, ada kelompok mayoritas. Dan kelompok itu biasanya dibangun atas dasar kesamaan. Jadi membangun kelompok itu biasanya atas dasar kesamaan. Maka biasanya ketika atas dasar kesamaan, narasi yang dibangun adalah ketidakadilan. Nah, maka kita coba cermati. Saudara Yusuf itu ngomong supaya terjadi kekuatan, soliditas, maka membuat narasi bapak kita tidak adil. Kan gitu. Nah, ini bisa jadi Bu, Pak, bukan hanya cerita Yusuf, di sekolah itu bisa jadi seperti itu. Di keluarga kita, anak-anak kita bisa jadi seperti itu. Membuat sebuah koalisi, walaupun nanti tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi hal itu bisa jadi terjadi. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, ungkapan tadi, Bapak tidak adil kepada kita.
Yusuf lebih ia cintai, itu adalah narasi untuk membangun sebuah koalisi, untuk membangun sebuah persatuan, kelompok kan gitu, solidaritas. Nah, kalau sudah ada kesatuan, oh nyanya orang teh merasa tidak adil, merasa didolimi, maka akan muncul apa yang disebut dengan semangat sama-sama pernah merasa didolimi. Nah, ini akan semakin kuat. Nah, makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa lain mayoritas itu akan selalu ingin menguasai. Nah, ini nanti dikuatkan dengan cerita Nabi Daud kalau tidak salah. Ada ya Nabi Daud yang datang pengembala kambing itu, yang satu punya 99 ekor kambing, yang satu punya 1 ekor kambing. Yang 99 ingin apa? Ingin menguasai yang satu. Ini gambaran, Pak. Ingin yang disebut dengan mayoritas menguasai minoritas. Maka kadang-kadang suara minoritas diambil, tidak dihargai. Nah, tetapi dalam cerita Daud ini, itu kan menggambarkan bahwa minoritas itu punya hak, walaupun hanya satu. Nah, maka dalam konteks ini, Bapak dan Ibu sekalian, mayoritas minoritas berarti kan harus ada aturan-aturan. Jangan sampai yang mayoritas menjadi terlalu berkuasa atau terlalu mendominasi gitu. Nah, lalu yang kedua, dalam cerita tadi si anak-anak yang di luar Yusuf dan Bunyamin itu ngomong bapak kita tidak adil, Yusuf lebih ia cintai, itu pada dasarnya nanti itu membangun sebuah playing victim kan gitu. Yang playing victim itu jika tidak dicermati itu akan merubah emosi. Nah, mohon maaf ibu-ibu dan bapak-bapak, kita coba misalnya seorang guru, anak-anak ada 30, yang salah si A. Tapi kadang-kadang si A mampu untuk playing victim, dibalikkan, dituduhkan, salah teh si B. Padahal si B leres, itu kan bisa terjadi hal seperti itu. Nah, berarti di sini Bapak dan Ibu, ungkapan tadi menggambarkan bahwa kita dalam konteks pendidikan itu harus waspada, jangan termakan isu. Isu ketidakadilan itu harus dilihat, benar enggak. Jangan langsung menjudgment. Ketika anak-anak ngomong kepada guru, Pak Guru ini, jangan langsung percaya karena bisa jadi itu playing victim. Supaya ibu guru ngewa kasih A kan begitu. Dan dalam dunia ini bukan hanya di pendidikan yang kayak begitu. Dalam kehidupan berjamaah juga kadang-kadang suka muncul hal-hal seperti itu. Kan gitu. Nah, makanya saya mencoba mencermati bahwa bagian ini mengingatkan kepada kita harus waspada. Setiap informasi yang masuk jangan ditelan mentah-mentah. Ini sejalan sebenarnya dengan ungkapan pada surat yang lain, idza jaa fasikun binaba'in fatabayan, harus cek and recheck. Jadi kalau ada informasi ketua jamaah begini, ya jangan langsung percaya, ambil narasi yang lain, karena jangan-jangan itu playing victim kan begitu. Nah, ini yang pada bagian kedua Bapak dan Ibu. Nah, lalu pada bagian kedua ini, narasi berikutnya adalah ketika membangun narasi tadi bahwa bapaknya jauh lebih mencintai Yusuf ketimbang saudara-saudaranya, maka muncullah berbagai macam gagasan. Berarti motifnya sebenarnya kan hasud.
Jadi kenapa dia membuat sebuah riungan, membuat sebuah rancana, membuat sebuah kain? Itu karena adanya dengki. Nah, maka karakter dengki itu, ibu dan bapak, biasanya pertama dengki itu tidak akan, orang yang berbuat dengki itu tidak akan menjadikan tangannya menyentuh langsung korban. Biasanya Bu, Pak. Jadi orang yang dengki biasanya menyerang korban tidak dengan tangan dirinya, tetapi melalui tangan orang lain. Lamun cek bahasa barudak ngorak mah lir ibarat main karamol. Jadi rek ngasupkeun angka genep ngaliwatan angka 3. Jadi nu disintreukna angka 3 nu asupna angka genep. Tah kitu orang hasud mah. Jadi orang hasud itu jarang langsung menggunakan tangan dirinya, tapi melalui bola pantul kepada orang lain. Nah, makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bahasa Sunda itu diistilahkannya dengan, ada yang masih emut Bu, tales atel. Jadi tales atel itu yaitu melalui penyebaran isu. Nah, penyebaran isu itu berarti kan memproduksi berita-berita palsu. Nah, jadi kebencian dan kedengkian itu ibu biasanya disebarkan melalui berita-berita palsu. Lamun cek bahasa kiwari mah hoax. Jadi memproduksi. Nah, kalau demikian adanya, yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf itu adalah menyebar isu. Setelah menyebar isu, maka kemudian dia bilang, jangan bunuh Yusuf. Tapi masukkan ke dalam sumur, lalu carilah kambing hitam. Siapa yang membunuh Yusuf? Ajang, serigala. Jadi ini kan cerminan Pak Bu. Orang yang hasud itu tidak membunuh, tidak melakukan aksi secara langsung, tetapi melalui tangan orang lain, kemudian kelakuannya dituduhkan kepada pihak ketiga. Nah, jadi di sini berarti apa yang disebut dengan pemutarbalikan. Yang itu nanti akan berkaitan dengan penyiapan alat bukti palsu gitu Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, nanti kita lanjutkan setelah ada sholat isya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan bahwa orang yang hasud di samping membuat desain rencana, kemudian tadi mencari kambing hitam, maka biasanya itu akan ada keterkaitan dengan membuat alat bukti palsu. Nah, jadi biasanya orang yang hasud itu karena segala kehasudannya direncanakan, maka biasanya sudah mempersiapkan alat bukti palsu yang dalam bahasa surat Yusuf itu istilahnya adalah waja'a bidammin kadib. Saudara-saudara Yusuf itu membawa apa? Damin, darah, kadib, bohong. Berarti darah palsu itu adalah darah serigala yang ditempel-tempel kepada baju Yusuf. Artinya di sini bahwa orang yang hasud itu biasanya melakukan kejahatannya terencana, bukan spontan. Karena terencana, maka disiapkanlah alat-alat bukti palsu supaya kejahatannya tidak teridentifikasi, tidak terendus.
Nah, maka di sini Bapak dan Ibu coba kita cermati dalam kehidupan hari ini. Itu kan yang menjadi masalah itu dalam konteks pengadilan bukan hanya masalah kejujuran dan lain sebagainya, tapi salah satu di antaranya yang bisa menggelincirkan seseorang menjadi terpidana itu adalah alat bukti palsu dan saksi palsu. Makanya dalam bahasa agama kan kesaksian palsu itu sangat luar biasa dosanya. Nah, jadi kalau ibu misalnya nih, saya contohin Bu ya, jangan dulu ke urusan kejahatan yang gede. Nah, ibu sudah punya rencana mau melakukan sesuatu yang tidak disukai suami, misalnya ini Bu. Kira-kira ibu muncul gak pikiran bagaimana nanti kalau suami tahu? Kan suka dipikirkan. Oh iya, kalau nanti suami tahu berarti harus begini ngomongnya. Kalau harus ngomong begini berarti harus ada alat buktinya. Apa alat buktinya? Disiapkan terlebih dahulu. Kenapa itu terjadi? Karena itu direncanakan. Beda dengan tidak direncanakan. Nah, jadi di sini sekali lagi Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bahwa saudara-saudara Yusuf motifnya hasud, dengki, iri, maka tadi dia tidak akan langsung nyerang tetapi melalui tangan orang lain, kemudian menyebar isu-isu tersendiri, kemudian menyiapkan alat bukti palsu sehingga kejahatannya tidak mudah terendus gitu. Nah, ini pada bagian rapat rahasia saudara-saudara Yusuf. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian cerita itu bergeser pada cerita Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, kan gitu. Nah, ketika sudah masuk di dalam sumur, datanglah apa Bu? Kapilah ya. Nah, lalu narik, ketemu nih anak, dibawalah, kemudian diapain? Dijual. Nah, dijualnya bahasa Al-Quran menyebutnya bahsin, darohim kalau tidak salah. Nah, bisamanin bahsin, bisamanin bahsin. Nah, itu kira-kira terjemahannya kan harga yang murah. Jadi Yusuf teh dihargai, dijual dengan harga yang murah. Nah, pertanyaannya kalau saya sih, loh kok kenapa ya yang nemuin Yusuf ngejualnya murah? Padahal tadi kata masyarakat kita, Yusuf itu ganteng. Masa anak ganteng, masa anak yang lucu, masa anak yang ini dijual dengan harga murah? Kenapa dalam bahasa Quran menyebutnya bahasa samanin bahsin, harga yang murah? Nah, sehingga kadang-kadang karo tekstual mah muncul suka pertanyaan, sabarahannya hargana? Aya menyebutkan sekian dirham, ada yang menyebutkan sekian dirham dan lain sebagainya. Nah, maka Ibu dan Bapak, sebenarnya kalau kita coba tapakuri, samanin bahsin itu bukan angka, tetapi sebesar apapun angka itu tidak bisa setara dengan kemanusiaan. Maka harga manusia itu tidak bisa diukur dengan uang. Maka ungkapan tadi samanin bahsin dan nanir itu tidak menggambarkan Yusuf dijual sabaraha, bukan, tetapi harga manusia itu sangat mahal. Karena harga manusia itu sangat mahal, maka tidak bisa diperjualbelikan. Maka kalau harganya mahal, harus diapain Ibu? Jangan dulu ke manusia lah. Ibu punya tas. Tasnya macam-macam enggak Bu? Macam-macam. Adakah yang murah? Ada yang mahal? Sikap Ibu pada tas yang murah dengan pada tas yang mahal bagaimana? Beda. Kalau tas yang murah gimana Bu?
di mana wae osok di alung-alung ku budak mun di tajongan nyarekan henteu lamun tas mahal katoel saeutik ku budak amek ku salaki ka sunut udud oh amek pisan kan gitu. Nah kenapa sikap ibu berbeda pada tas yang mahal dengan tas yang murah? Karena melihat ini murah, tidak ada harganya, maka sikap pun acuh tak acuh. Kalau mahal berarti ngejaga. Makanya ibu, manusia itu mahal apa murah? Kalau begitu ibu punya suami ibu manusia apa non manusia? Manusia. Kalau manusia mahal apa murah? Berarti suami ibu harus diapain? Harus dijaga kan gitu. Bapak punya istri bapak manusia bukan? Mahal enggak? Berarti harus apa? Harus dijaga. Anak juga sama, sejelek apapun tubuhnya. Ibu teh boga budak pendek, budak sanes, budak jalmi, budak kelenci. Nah, berarti kalaupun pendek harganya mahal. Hideung mahal mahal. Nah maka kalau demikian adanya ungkapan samanin bahsin itu mengingatkan kepada guru, kepada kita, kepada pengelola pendidikan, anak itu mahal. Kalau mahal harus dijaga. Nah maka saya suka mencontohkan begini ibu. Ibu gaduh tangkal sosin. Kira-kira di pager moal. Tilu siki tangkal sosin teh. Moal naha bet moal sakedik nu kadua da murah. Ibu gaduh tangkal emas teu pira ngan 300 gram berarti teu setengah kilo acan kan. Kira-kira ibu mahal murah bakal di pageran bakal. Nah sekarang emas dengan anak kira-kira mahal mana? Nah berarti ibu harus apa kepada anak? Memagari. Nah, kenapa ibu memagari? Karena yang mahal suka ada yang mencuri. Yang murah ibu bapak kemungkinan besar yang mencurinya sedikit apa banyak? Peluangnya sedikit. Nah maka sekali lagi kita kembali pada teks tadi bahwa Yusuf itu dijual dengan harga yang murah. Berarti di sini dengan harga yang murah itu adalah uang. Urusan berapanya itu bukan urusan, karena manusia tidak bisa diuangkan. Nu penek peceklek hideung teu bisa diduitkeun 10.000 si eta henteu. Itu tetap harganya mahal. Kalau mahal, kenapa mahal harus dijaga? Karena yang mahal suka ada yang merebut. Nah, makanya ibu-ibu punya anak enggak? Punya cucu. Ada yang merebut? Enggak ada. Ada. Siapa? Setan. Nah, berarti ini kan nilai anak bapak dan ibu besar harganya. Karena besar harganya, setan, iblis siap-siap menggoda. Terus weku abi teh ditaros deui. Ibu, bapak kira-kira ari iblis, sakadang iblis, kira-kira pernah libur henteu? Pernah cuti bersama? Berarti kalau begitu ngejaga anak, ngejaga suami, ngejaga istri itu harus kontinu apa harus ada liburnya? Kan gitu. Nah,
Berarti ini menggambarkan kita melihat manusia tidak dengan harga yang murah. Ada anak abi mah bodoh, kan kadang-kadang suka adanya anu bodoh di hargaan murah. Nggak bisa begitu. Nu bodoh ge hese ngadamelna. Makana lamun abdi nyebutkeun eta budak meni bodoh, nyen nu bodoh wae hese, kan gitu. Berarti hargaan. Nah, jadi di sini sekali lagi ibu-ibu dan bapak-bapak, ayat atau adegan itu mengingatkan kepada kita agar kita menghargai manusia itu sesuai dengan kadar kemanusiaan. Nah, maka ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau misalnya ini mah kalau ibu ngomong si bapak kasih mama, punten paknya ieu mah contoh sanes fakta, contoh ngan contohna sanes dumasar kana fakta. Cek salakina teh mamah meni jiga buntelan hitut, cik kinten-kinten ibu dikumahakeun ku si bapak, dibuli. Maknya nu hargana mahal dibuli. Itu berarti menggambarkan bapak itu sudah menurunkan status mahalnya menjadi rendah. Maka membuli itu sama dengan menghargai manusia dengan nilai yang rendah. Jadi nah teu meunang ngabuli kusabab manusia mah hargana mahal. Jadi lamun aya jalma nu ngabuli berarti geus nganggap murah harga manusia. Gitu. Oh, si naon ngaranna teh? Si genut. Mamah galon pan sok ayanya di urang mah gitu. Punten Bu, ieu mah di urang sok aya eta teh istilah gitu. Nah, itu sebenarnya ibu dan bapak sudah tidak menghargai kemanusiaan. Ipis, pan bari kitu teh asa eutik bibir teh, ipis. Berarti kan ngahina teh ngabuli. Berarti kalau demikian adanya bapak dan ibu sekalian, orang yang membuli itu sudah masuk pada menganggap manusia itu tidak bernilai, sama dengan menjual. Baik bapak dan ibu sekalian, ada yang terlewat tadi sedikit. Nanti kita lanjutnya yang panjangnya Bu ya. Ini mah yang terlewatnya aja. Tadi teh ibu bapak, Nabi Yusuf teh cerita mimpi. Lalu nanti juga pada kasus di penjara ada yang bermimpi juga. Nah kira-kira kalau dalam konteks pendidikan Islam, mimpi itu apa? Nah di kita kalau ditanya kadang-kadang, ibu mimpi teh naon? Bunga tidur. Ari bunga tidur manfaat henteu? Keun bae bunga tidur. Tapi kalau kita coba cermati, ternyata Yusuf melihat melalui mimpi. Nabi Ibrahim melihat melalui mimpi. Kata Nabi, misalnya salah satu diantaranya itu adalah 46 cabang dari kenabian, kan gitu. Mimpi seorang mukmin, saya garis bawahi kata-kata mimpi seorang mukmin, berarti orang yang dalam keadaan suci, tidak banyak maksiat, maka mimpinya bisa jadi 46 gitu, atau dengan kata lain mendekati kebenaran. Jadi kalau demikian adanya, sebenarnya dalam Islam bukan hanya berbicara tentang bunga tidur. Mimpi itu kadang disebut dari Allah, kadang disebut dari setan, kan itu dalam hadisnya. Nah berarti kalau demikian adanya ibu, mimpi itu bisa kita bangun. Berdasarkan apa? Berdasarkan kesucian kita. Nah makanya di sini kalau saya melihat, oh kalau demikian adanya, teori mimpi-mimpi seperti itu bisa kita bangun melalui apa? Melalui tradisi plus. Di urang ayeuna Bu aya teu toilet training. Ari toilet training teh naon? Diajar ngompol kitu we lah nih ieu nya ngan make bahasa Inggris jadi we mahal, toilet training.
diajar ngompol. Tak. Itu nanti toilet training itu harus ada plus. Coba misalnya begini Ibu, mohon maaf. Bapak kira-kira pengalaman Bapak ayeuna naon anu sok wawartos wae? Kasasaha wawartos we. Bade badai ngompol. Sok Ibu jeung Bapak lamun badai ngompol sok wawartos tara? Sok wawartos wae. Badai kehampangan heula. Badai iya kan gitu. Cik Ibu, Bapak naha betu wawartos wae. Sebab sejak kecil diajarin itu mun ngompol wawartos heula. Sae teu sae. Nu kadua, pengalaman ibu-ibu budak badai bobo di piwarang naon ngompol. Jadi sebelum bobo ngompol dulu. Cik lamun ayeuna saur Nabi sate acan bobo naon heula? Abdas heula, wudu heula. Ari di sebagian masyarakat wudu heula, ngompol heula. Lamun ngompol heula sareng wudu heula, kira-kira ieu mah tingkat kesucianna sami benten. Tamatak ayeuna mah sanes lepat ibunya ye, kade sanes lepat ibu miwarang ngompol sate acan bobo, ngan kedah aya plus. Ngompol heula geus ngompol wudu kan gitu. Nah, kan gitunya. Ieu mah keur mah lalajo film jurig nya ngompol heula henteu wudu deui puguh we nu kaimpikeun teh diudag-udag anjing. Jadi ripuh atuh apanan kan gitu. Berarti eta tanu disebut minas syaiton. Tapi lamun urang teh sate acan bobo ngompol heula teras wudu, sate acan wudu satos wudu ngagoler, satos ngagoler ngadoa, satos ngadoa maca sababaraha surat nu dianjurkeun bobona insyaallah dina kaayaan leuwih suci sehingga kemungkinan lamun ngimpen teh sanes ti setan. Janten ibu-ibu bapak-bapak di dia berarti aya dua kategori ngimpi. Ngan memang orang tidak memiliki kewenangan kanggo ngatakwil da urang mah sanes nabi. Entong kieu, Bapak ari Bapak kamari ngimpi naon? Newak lauk, wah Bapak berarti bakal menang duit loba. Tah eta mah lain nabi. Entong eta mah gitu. Tetapi paling tidak mimpi itu jangan hanya dianggap sebagai bunga tidur karena kata hadis ada juga itu mimpi dari Allah. Sok punten, kadang-kadang kan orang teh nanya asa pernah ka dieu. Kantos pengalaman gitu, Pak. Asa pernah ka dieu. Geuning pernah teh dina ngimpi. Kan kadang-kadang kan tidak terbuka karena tertutup lagi gitu. Nah, ngan kuncina entong nak wil mimpi lah urang mah. Sate acan bobo sing leres sesuai sareng petunjuk Rasul eta we heula. Da urusan takwil mimpi mangke urusan ada kewenangan di Nabi. Urang mah teu acan gaduh urusan kompetensi eta. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sakitu heula panginten Bapak Ibu. Nah, engke kumaha caritana Nabi Yusuf diudag-udag, engke ngagambarkeun naon, engke nu disebut peti es jiga kumaha, ketahanan pangan jiga kumaha, itu ada di cerita Yusuf nu engke aya dina ayat-ayat salajengna. Jadi inti nama surat Yusuf teh lain carita bobogohan gitulah. Nu kadang-kadang sok aya dina pikiran sebagian masyarakat eta teh carita cinta padahal eta carita pendidikan. Barangkali itu aja dulu Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan mangga Bu, Pak. 1 atau 2 mah. Ada Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada cukup, mudah-mudahan sekali lagi kita semakin mau untuk mengkaji dan mendalami ayat-ayat suci Al-Quran. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.